Yang lain mana? Silakan masuk. Silakan duduk di tempat duduk. Semua sudah ada? Mohon untuk nanti kalau bertanya atau menjawab suaranya lebih keras lagi supaya lebih jelas kedengarannya. Saya ulang, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Sudah sarapan semua? Sudah. Oke. Jadi hari ini kita melanjutkan proses pembelajaran di jam penjas. Nanti kita akan belajar beberapa teknik dasar ya. Sebelum memulai proses pembelajaran, seperti biasa, salah satu siapa yang bisa pimpin kita dalam doa untuk memulai proses pembelajaran? Silakan. Ya silakan. Yang mau pimpin doa. Apa-apa saja ya. Silakan, apa-apa saja. Sebelum kita mau belajar di pendidikan, kita perlu berdoa mendoakan masing-masing. Berdoa mendoakan. Selesai, terima kasih. Sebelum memulai proses pembelajaran, ini dengar nama saya absen seperti biasa. Dengar bagian namanya, jangan sampai ada yang kelewatan ya. Jumriati, Adik Pak Guru. Jessica, Adik Pak. Clara, Adik Pak. sudah. Laura, Adik Pak. Putri, Adik Pak. Rahmat, Hadir, Pak. Laude, Hadir, Pak. Aditya, Hadir, Pak. Prilia, Adik Pak. Aksan, Hadir, Pak. Indah, Adik Pak. Rasti, Adik Pak. Dina, Adik Pak. Umur. Adik Pak. Oke, berarti hari ini semua lengkap. Baik, hari ini kita akan mempelajari salah satu olahraga yaitu permainan bola besar. Di sini hari ini kita khusus membahas tentang permainan bola basket, yaitu belajar tentang teknik-teknik dasarnya. Ya, jadi nanti kita nanti ada beberapa proses diskusi untuk membahas tentang teknik dasar ini ya. Tujuannya pembelajaran ini supaya yang pertama kalian memiliki pengetahuan atau pemahaman tentang permainan bola basket, tahu permainan bola basket itu apa, kemudian tahu juga teknik-teknik dasar apa saja yang ada dalam permainan bola basket. Nah, setelah paham teknik-teknik dasar tersebut, saya berharapnya juga kamu mampu menerapkan dalam bentuk prakteknya. Jadi nanti boleh kita praktekkan di lapangan, ataukah pada saat pulang mungkin bisa lakukan di sekitar rumah, mungkin ada lapangan bola basket ya, atau ikut dengan teman-teman. Untuk teknik-teknik dasar, di sini nanti saya berharap nanti saya akan memutar satu video di YouTube untuk memancing atau membuat kalian mengingat kembali. Mungkin di antara kalian dulu ada yang pernah main bola basket,
entah itu di sekolah, di SMP dulu, atau mungkin pernah ikut pelatihan atau pernah main-main di sekitar rumah ya. Oke, jadi Pak Guru berharap silakan disimak videonya. Saya putarkan. Permainan bola basket di NBA ya. Silakan disimak teknik-tekniknya, gerakan yang ada di dalam. Perhatikan. Bisa lihat, HP-nya disimpan dulu. Gimana videonya, kelihatan jelas? Agak kurang, mungkin karena cahaya. Spins against Iguodala. The baseline jumper high, floater is good. Anthony Davis, 8 points here on the first. He's 4 of 6 from the field. And Goran Dragic is going to make his entrance after missing the last 4 games. First of all, I don't think he's helping home, but I think it's a harder decision than what you say is James attacks the rim without any help and one. Remember, this checks back in the game. How does that change things for you in terms of what you're trying to do out there, especially Well, we defensively? had coverages in place on how we want to, compete against Warren. James goes to the rim once again, lays it up and in, and he's in double figures. And a timeout called by Eric Spoelstra. Dragic kicks by Danny Green, goes down lane, high off the glass, rattles around and drops in. Dragic with his first points in his return. Crowder to Butler. Butler drives on Kuzma. Little Euro step, flips it up and rolls it in. Jimmy Butler now with 6 points. Rondo pushing the other way. Rondo drives another scoop layup, lays it up and in. 11 points for Rondo off the bench. Rondo. Shot clock down to 5. Oh, Rajon Rondo putting on a show here in the first half. 13 points on 6 of 6 in the field. Crowder. And rattles that way. The boy of the Miami Heat need that 3-pointer. Davis floats up and in. Crowder on the drive, Crowder on the finish. Back-to-back buckets from Jay Crowder. Gets down the lane, blocked by Davis, saved by Caruso. What a defensive sequence by Anthony Davis. Caldwell Pope draws the foul, banks it home, and one. Continues Caldwell Pope with a chance for a 3-point play. Ball to House. Oke, kan cara bermain atau bertanding dalam permainan bola basket. Nah, sekarang di sini Pak Guru mau minta untuk peserta didik, setelah nonton tadi mungkin sudah ingat bahwa kami pernah bermain basket ya, atau ikut pelatihan basket. Siapa di antara kalian mungkin ada yang mau bertanya setelah menonton tadi? Ada yang mau sampaikan pengalamannya? Siapa yang mungkin pernah bermain basket? Oke, coba silakan. Pengen ke teman-temannya. Saya pernah ikut kayak pelatihan bola basket begitu waktu di lingkungan rumah, tapi cuma beberapa kali sudah keluar, jadi cuma dasar-dasarnya saja. Oh, seperti itu. Jadi tidak lama ya, Iya. hanya belajar dasar saja di sekitar rumah. Siapa lagi tadi? Coba. Sama juga Pak Guru, saya juga pernah mengikuti permainan bola basket di sebelah rumah saya. Kebetulan ada lapangan, tapi hanya belajar dasar-dasarnya saja, hanya main-main biasa. Oh, seperti itu. Jadi belum mau berdalam juga ya. Oke, terima kasih. Ada yang lain lagi? Mungkin mau bertanya atau menanggapi video tadi? Menurut kalian gimana tadi teknik-teknik yang ada di dalam atau bermain bola basket? Menurut kalian mudah atau susah? Susah Pak Guru, Susah ya? karena internasional. Ya, jadi sebenarnya tidak susah, cuma memang butuh proses yang lama untuk bisa sampai ke tingkat yang seperti yang ada di video tadi. Tapi kan selama ini kalau siswa lihat bola, lihat lapangan kan maunya langsung main. Iya, lupa bahwa kita harus mulai dari bawah, yaitu belajar teknik
teknik dasarnya seperti itu ya. Jadi besok-besok saya berharap jangan dibiasakan mau langsung bermain pada saat dikasih bola atau lihat di lapangan ya. Saya berharap ada proses mulai belajar dari dasarnya. Nah, hari ini teorinya saya akan sampaikan teknik dasar apa saja yang paling dasar sebelum kita lanjut dalam proses bermain seperti yang ada di video tadi. Oke. Terima kasih tadi yang sudah memaparkan pengalamannya. Di sini saya minta ada siswa yang bisa coba memperagakan yang tadi yang ngomong bahwa sudah pernah melakukan pelatihan. Katanya dulu kan dulu pernah ikut-ikut main-main basket di sekitar rumah, berarti kan pernah setidaknya melakukan teknik dasar yang ada di dalam permainan bola basket. Mungkin bisa tunjukkan dulu siapa tadi? Ya, coba di sini dulu, dicoba perlihatkan ke teman dulu. Bagaimana sih teknik dasar dalam permainan bola basket? Siapa yang bisa bantu? Yang bisa bantu pasing-pasing siapa? Coba, ini. Nah, cukup kamu tangkap karena katanya dia sudah pernah ikut-ikut main basket. Setidaknya mungkin ada teknik dasar yang dia bisa pahami. Coba kasih bola ke dia. Ya, teknik apa yang bisa kamu perlihatkan? Coba diperlihatkan ke teman dulu. Nanti Pak Guru yang bisa bantu jelaskan atau mungkin ada teman juga yang bisa jelaskan. Silakan. Oke, dipelan saja, jangan sampai bolanya lepas kena orang. Oke. 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 Itu saja. Masih ada? Masih ada Pak Guru. Mana? Oke. Oke, sip. Masih ada? Jadi gimana lagi? Itu ya Pak Guru. Itu saja. Oke, terima kasih tepuk tangan buat teman dulu. Nah, mantap. Jadi tadi temanmu katanya pernah ikut-ikut main basket dan ya syukur sudah ada penerapan. Jadi seperti tadilah contoh dalam salah satu teknik dasar permainan bola basket. Jadi di sini nanti Pak Guru akan putarkan video lagi. Kita akan berusaha untuk merancang ya pola latihan teknik dasar bagaimana yang baik. Nanti mungkin dalam kelompok itu bisa dipimpin temanmu yang sudah pernah ikutlah supaya diskusinya lebih terbuka nanti ya. Kalau memang agak kesulitan boleh nanti cari referensi. Oke, di sini saya memiliki beberapa video untuk kalian simak. Jadi maksudnya video ini kalian simak dulu. Setelah menyimak nanti, di sini saya putarkan teknik dasarnya. Setelah lihat, Anda buat sendiri nanti teknik pola latihan yang menurut kamu bagus. Tapi kita simak dulu videonya. Di sini isi video ini adalah teknik dasar yang paling dasar dalam permainan bola basket. Yaitu teknik apa? Yang pertama adalah teknik passing. Kemudian ada namanya teknik dribbling. Kemudian ada teknik shoot. Tetapi dalam tiga teknik dasar tadi itu dibagi lagi. Nah, misalkan passing atau mengumpan ya. Mengumpan ini ada juga di olahraga bola besar yang lain seperti di sepak bola ada juga. Cuma teknik pelaksanaannya yang berbeda ya. Nah, kalau di permainan bola basket ada teknik passing. Itu umumnya dibagi jadi 3. Nah, contoh gerakannya tadi hampir seperti yang diperagakan teman tadi itu. Jadi yang pertama ada teknik mengumpan yaitu chest pass. Chest pass itu adalah mengumpan rata dada. Kemudian ada umpan yang kedua adalah bounce pass. Cara mengumpannya yaitu apa? Memantulkan bola ke lantai sebelum ditangkap oleh teman setim. Ya usahakan yang tangkap teman setim karena kalau lawan ya gawat. Ya. Kemudian yang ketiga ada teknik overhead pass atau mengumpan di atas kepala. Nah, sekarang inilah cuplikannya, mohon disimak, diperhatikan. Oke, jadi seperti ini teknik chest pass atau mengumpan rata dada. Nah, coba diperhatikan gerakan kaki, gerakan tangan dan badannya. Oke. Nah, apa yang bisa Anda simpulkan dari gerakan kaki itu?
mana? Kakinya itu maju. Kakinya maju sebelum mendorong bola. Yang ini adalah teknik chest pass. Ya, kurang terang ya videonya karena pengaruh cahaya dari luar. Nah, oke, dilanjutkan teknik yang kedua dalam mengumpan itu adalah bounce pass. Mengumpan dengan cara memantulkan ke lantai. Tapi teknik ini harus menyesuaikan ya, bahwa Anda mampu memperkirakan pada saat saya pantulkan naiknya nanti pas di depan teman setim ya. Oke, yang pertama tadi ada chest pass, kemudian ada bounce pass. Oke, lanjut di teknik yang ketiga, yaitu overhead pass atau mengumpan di atas kepala. Oke, jadi di sini ada 3 teknik itu rata-rata dilaksanakan dengan cara menggunakan 2 tangan, ya, supaya fungsinya lebih pelaksananya lebih baik, hasilnya juga lebih baik. Umpannya bisa terarah ke teman. Jadi semua diawali dengan cara melangkahkan kaki ke depan 1 langkah sebelum mendorong bola. Nah, ini teknik passing. Ini dalam video ini yang dinamakan pola latihan. Jadi nanti ada tugas juga dari Pak Guru, Anda buat sendiri menurut kamu pola latihan bagaimana yang bagus untuk melakukan teknik seperti ini. Kalau diterapkan dalam sekolah ya, kalau kita misalkan dalam pelajaran PENJAS lalu kita belajar teknik dasar basket, menurut kamu pola latihan yang pas untuk melakukan teknik ini seperti apa? Oke, itu video yang pertama tentang teknik mengumpan atau passing. Jadi ada 3 secara umum ya. Ini adalah pola latihannya. Mereka lakukan pola latihan model seperti ini. Oke, saya lanjut ke teknik yang kedua. Ini mendribble bola atau menggiring bola ya. Jadi kalau dalam permainan bola basket, menggiring bola itu dengan cara dipantulkan. Kalau menggiring ada juga di sepak bola ya, tapi caranya berbeda. Oke, ini adalah mendribble di tempat. Tetapi karena yang memperagakan ini sudah agak mahir, makanya bola itu mereka tidak lihat lagi. Biasa kalau pemula kan masih harus fokus matanya ke bola dulu, supaya dribblenya tidak salah. Tapi ini Anda juga bisa, yang penting rutin latihannya. Nah, inilah teknik mendribble. Pola latihan yang dia pakai seperti ini. Dia melatih dirinya dengan pola yang seperti ini. Pertama dia di tempat, kemudian nanti dia bola balik. Oke, dilanjutkan mendribble di tempat, tetapi memfungsikan kedua tangannya. Jadi memfungsikan kiri dan kanan, bukan cuma satu saja tadi. Disimak baik-baik. Inilah namanya pola latihan, tetapi Anda juga nanti akan Pak Guru tugaskan dalam kelompok untuk membuat sendiri pola latihan atau merancang sendiri bagaimana membuat pola latihan melaksanakan teknik dasar ini. Oke, dia
berlari, lalu berhenti, lalu berlari lagi. Nah, kalau ada yang mengatakan bahwa kalau perempuan Pak susah, ini buktinya ada perempuan yang mampu ya. Biasanya cuma pikiran kita saja menganggap bahwa itu susah, akhirnya tidak mau melaksanakan dan dampaknya adalah tidak tahu bermain. Oke, lanjut. Itu ada teknik passing, kemudian ini adalah teknik dribble. Anda sudah lihat pola latihannya. Kemudian kita lanjut kombinasinya. Harap disimak, diperhatikan baik-baik. Sana bisa lihat ya. Kalau tidak bisa, nggak bisa tidak apa-apa. Bisa. Ini ada langkah-langkahnya, lengkap tertulis. Oke, jadi ini sudah dikombinasikan ya. Pola latihannya seperti ini, yaitu mendribble dulu dengan cara bolak-balik, lalu mengkombinasikan, melanjutkan dengan teknik passing atau mengumpan. Ini kombinasi dua teknik tadi, yaitu teknik passing dan teknik dribbling, atau teknik memberi bola dan mengumpan bola. Diperhatikan. Nah, jadi proses belajar ini saya berharap rileks saja, santai. Fokus kita mau dapat ilmunya ya. Nah, jadi nanti kalau ada yang mau bertanya jangan takut, tidak usah malu-malu, sampaikan saja, bertanya saja. Mungkin mau menyampaikan pendapat boleh. Ini semua disebut dengan pola latihan atau cara kita latihan melaksanakan teknik dasar ya. Ingat itu pola latihan, nanti ada tugasnya. Oke, ya saya rasa itu beberapa video yang perlu saya tampilkan. Jadi ada teknik passing atau mengumpan, ada teknik mendribble atau memberi bola, kemudian ada kombinasi dari dua teknik itu. Nah sekarang setelah menyimak video ini, ada yang mau menanggapi atau yang mau bertanya? Ada? Gimana? Ada yang mau bertanya setelah lihat video tadi? Atau ada yang mau menyimak? Menurut kalian kira-kira teknik latihan, pola latihan seperti tadi ini menurut kalian sudah bagus atau masih kurang bagus menurut kalian? Sudah bagus. Ya? Sudah bagus? Ya kasih keras suaranya. Menurut siapa? Rahmat. Rahman. Berarti menurut Rahman katanya sudah bagus pola latihan yang seperti ini. Nah, yang lain gimana?
Ada, bisa sampaikan alasannya kenapa bilang bagus? Ya, karena supaya mengetahui teknik-teknik dasarnya. Oh seperti itu, jadi dilakukan seperti ini menurut Rahmat. Yang lain ada? Atau ada yang mau bertanya tentang cara yang tadi itu? Ayo, pertanyaan biasa nanti muncul pada saat kita memikirkan pertanyaan itu. Nah, atau tanggapan muncul pada saat kita ada niat untuk menanggapi. Kalau kita tidak ada niat untuk mau bertanya, yakin tidak akan ada pertanyaan yang bisa muncul. Jadi tidak usah takut bertanya, jangan malu, dipikirkan pertanyaannya pasti ada. Apalagi di sini kan rata-rata belum terlalu mahir dalam permainan bola basket, jadi saya rasa harusnya banyak yang bertanya. Atau menanggapi tadi Rahmat kan sudah menanggapi, ada yang mau tambahkan? Silakan. Menurut saya kombinasinya masih untuk pemula masih sulit karena kan dia masih tahu kan kalau masih pemula. Oh seperti itu. Menurut adik, jadi katanya kombinasi yang tadi yang video terakhir itu masih katanya agak sulit. Kenapa? Alasannya adalah karena untuk pemula ya masih sulit karena ini harusnya dilakukan orang yang sudah paham ya atau tahu pelaksanaannya. Nah, kalau yang lain gimana? Atau ada yang mau menanggapi, menjawab, menyampaikan ke temanmu bahwa kenapa harusnya tadi menurut dia kan susah, sulit untuk pemula. Ada yang bisa menanggapi untuk menyampaikan ke dia bahwa itu tidak susah. Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa kasih penjelasan ke temanmu bahwa itu sebenarnya tidak susah untuk pemula? Nah, coba silakan. Mungkin menurut saya kalau untuk kombinasi seperti itu tidak terlalu susah, tergantung dari setiap orang. Karena mungkin kan orang-orang punya kelebihan sendiri dari kelenturan tangan atau badannya sendiri gitu. Oke, nah itu menurut teman katanya teknik yang tadi itu tidak susah, tidak sulit, tergantung dari kembali ke diri masing-masing ya. Apakah kita punya badan orang itu badannya rileks, mungkin memiliki kebugaran jasmani yang lebih baik, badannya lebih lentur, jadi harusnya mampu melakukan teknik yang seperti ini ya. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau menanggapi atau bertanya setelah melihat video tadi? Tidak ada ya? Nah, jadi tidak usah takut bertanya atau malu-malu kalau menanggapi. Tanggapi saya tidak tahu Pak. Oke, terima kasih tanggapannya tadi. Di sini Pak Guru akan membagi kelompok. Ya, jadi saya bagi kelompok. Nah, saya karena di sini kita masih dalam tahap pandemi, jadi jumlah siswa ini kan kurang, dibagi dua. Jadi mungkin di sini saya bagi dua kelompok saja. Tetap pakai maskernya saja ya, menggunakan masker. Kita akan diskusi kelompok. Saya bagi kita bagi 7 ya, 1, 2, 3. Berarti 14. Jadi mungkin dari sini, bisa agak mepet dikit, kursinya saja digeser. Agak rapat ke sana. Atau saya geser kemari. Nah, boleh geser juga. Atau kursinya saja diangkat yang di belakang. Boleh bisa rapat. Yang di belakang kursinya saja diangkat yang di sini. Sini. Ya, atau di sini ya guys. Ini. Oke, diatur baik-baik dulu kelompoknya. Yang di belakang boleh agak ke depan supaya maksudnya bisa diskusi ya. Lebih maksimal lagi posisi kursinya.
masker tetap dipakai ya. Oke, sekarang karena sudah bagi kelompok, nah Pak Guru sampaikan tugasnya apa. Ini tadi kita kan ada belajar dua teknik saja. Sebenarnya dalam teknik permainan bola basket itu kan ada beberapa teknik dasarnya. Tapi kita hari ini fokus belajar dua, yaitu teknik mengumpan dengan menggiringnya saja ya. Jadi passing dan dribbling. Nah, passing tadi kan terbagi tiga secara umum. Ada chest pass-nya, ada bomb pass dengan overhead pass. Nah, kemudian ada teknik yang kedua yaitu dribbling atau menggiring bola. Di sini saya sebut aja di kelompok A, ini kelompok B. Nah, boleh pilih atau kita sesuaikan saja di urutan presentasi apa tadi video tadi. Mungkin kelompok A akan mengambil passing atau mengumpan, kelompok B dribbling ya. Dibagi kelompok tadi sudah benar ya. Oke, begini. Sekarang tugas setiap kelompok adalah merancang sendiri pola latihan untuk mempelajari teknik dasar yang dua tadi. Saya ulang. Jadi tugas kelompok adalah merancang sendiri bagaimana cara kita melakukan latihan tentang teknik dasar tadi. Kalau kelompok A rancang tentang passing atau mengumpan, kelompok B merancang pola latihan dribble atau menggiring. Jadi menurut kamu nanti diskusi. Bagaimana sih kita misalkan kelompok A, bagaimana diskusi kita rancang sendiri bagaimana melakukan teknik atau latihan teknik dasar passing. Oh, menurut saya bla bla kita harus lakukan seperti ini, lakukan seperti ini. Oke, dipaham? Dipaham ya? Oke, jadi rancang sendiri pola latihan menurut kamu, khususnya di passing atau mengumpan. Silakan boleh diskusi, teman satu orang boleh tulis, nanti dibacakan hasil presentasinya apa hasil diskusinya. Silakan. Nah, sekarang kelompok B. Kalau kelompok B tadi sesuai urutannya saja, berarti kalian kan fokus di teknik dribble atau menggiring bola ya. Jadi boleh diskusi, buat sendiri, rancang sendiri pola latihan yang bagus menurut kamu untuk diterapkan dalam teknik dribble atau menggiring itu. Nah, misalkan contoh pemula, orang yang belum tahu mendribble. Nah, menurut kamu bagaimana proses tahap pelatihannya supaya orang yang tidak tahu itu bisa tahu tentang teknik-teknik dribble tersebut. Jadi rancang kira-kira mulai dari tahap apa yang harus dia lakukan supaya mampu. Paham? Oke, terima kasih. Diskusi, nanti sambil diskusi kalau ada yang mau bertanya ke Pak Guru, mau ditanyakan, boleh silakan ya. Oke, silakan diskusi. Saya kasih waktu kurang lebih ya 5 menit atau 10 menit untuk diskusinya itu. Setelah itu nanti akan dipresentasikan. 5-10 menit tergantung, kalau memang sudah selesai ya kita silakan didiskusikan. Nanti beri aba-aba jika sudah selesai. Dari media ya, tidak apa-apa. Tapi maksudnya bukan mencontek dari media, cuma referensi aja. Kalau mencontek atau mengcopy itu berarti kan bukan rancangan pola latihan kalian, itu rancangan pola latihan orang lain. Oke, sudah?
Oke, baik, sudah selesai. Gimana kelompok A, kelompok B sudah? Kelompok B gimana sudah? Oke. Belum. Oke, yang mungkin yang paling belakang putar kursinya mau menghadap kemari. Tadi. Sekarang siapa yang mendudukan, kelompok A atau B? Siapa? Kelompok A. Oke, untuk kelompok B tolong didengarkan karena nanti kita ada sesi untuk saling menanggapi presentasi rancangan kelompok dari kelompok yang lain ya, boleh bertanya juga nanti. Silakan kelompok A, coba disampaikan proses hasil diskusi kalian tentang pola latihan menurut kalian yang baik itu seperti apa, silakan. Oke, baik. Yang keras. Teman-teman, selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi. Saya mewakili kelompok A untuk mempresentasikan materi yang telah kami diskusikan barusan. Silakan. Di sini kami mengambil pola latihan rancangan teknik passing. Menurut kami, teknik dasar passing atau mengumpan dilakukan dengan cara berkelompok atau berpasangan. Dengan cara berhadapan lalu bergantian melakukan teknik passing tersebut. Tekniknya yaitu teknik pass pass, teknik ball pass, overhand pass, dan masih ada lagi teknik-teknik yang lainnya. Agar hasilnya pun lebih maksimal dan mudah dalam proses pelatihannya. Sekian itu presentasi dari saya. Terima kasih, selamat pagi. Oke, terima kasih. Ya, biasa. Lanjut, kelompok B sudah ya? Oke, coba disampaikan yang keras suaranya, supaya kita bisa dengar sama-sama. Selamat pagi, Pak Guru. Selamat pagi. Kami dari kelompok B akan mempresentasikan hasil kerja kami. Oke, silakan. Yaitu drilling. Pola latihan yang kami rancang adalah teknik dribble. Menurut kami yaitu pola latihan teknik dribble yang dilakukan dengan cara Berhadapan. yaitu satu, belajar meribel di tempat. Yang kedua, setelah mampu meribel di tempat, kita berlanjutkan meribel dengan cara berjalan. Jalan, kemudian Yaitu kemudian ketiga, setelah mampu meribel dengan cara berjalan, kita melanjutkan meribel dengan cara sambil berjalan. Kita melanjutkan meribel dengan cara sambil berlari. oke. Itu pola latihan ini dapat dilakukan dengan cara berjalan atau berlari dan titik satu dan titik lainnya dengan cara bolak-balik. Bolak-balik. Ya, itulah hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih ya. Ditunggu dulu sambil saya spidol dulu. Nanti saya akan gambarkan ya. Ini bolak-balik. Oke, diperhatikan. Saya coba gambarkan apa yang dimaksud dari tiap kelompok tadi ya. Jadi di sini kelompok A. Jadi di sini
Jadi perhatikan, saya coba memahami untuk menampilkan, saya coba tampilkan di bawah tulis maksud dari tiap kelompok tadi ya. Jadi di situ dilihat kelompok A, teknik passing atau mengumpan, maksudnya tadi nanti dikonfirmasi kalau Pak Guru keliru ya. Jadi kalau menurut yang saya pahami tadi, kelompok A itu merancang pola latihan, katanya teknik passing itu harus dilakukan secara berkelompok atau berpasangan ya. Jadi dengan cara mengumpan dari orang pertama ke orang kedua, lalu sebaliknya orang kedua mengumpan ke orang pertama kembali ya. Jadi seperti ini polanya ya. Jadi dari sini mengumpan ke teman yang di depannya, lalu yang teman di depan tadi mengumpan kembali ya, secara bergantian. Maksudnya seperti itu. Oke. Nah, coba diperhatikan kelompok B. Kalau yang saya pahami tadi dari presentasinya, nanti kalian coba sampaikan ke Pak Guru kalau Pak Guru keliru maksud kalian ya, yang saya sampaikan di sini. Oke, kalau yang saya tangkap dari dribble tadi kelompok B, menurut mereka katanya untuk pola latihan yang baik menurut mereka dalam teknik dribble itu adalah dengan cara yang pertama apa tadi, dribble di tempat. Oh ya, dribble di tempat dulu. Kemudian setelah mahir sudah mampu dribble di tempat, kemudian lanjutkan dribble sambil berjalan. Katanya di tempat dulu dribble, setelah sudah mampu lalu mulai mendribble dengan cara berjalan. Nah, setelah berjalan tadi lanjut dengan berlari. Nah, katanya dari di tempat, setelah mahir lanjut berjalan, dribble sambil berjalan, setelah mahir lalu lanjut dengan cara berlari. Itu dilakukan bolak-balik tadi ya. Oh ya, katanya itu dilakukan bolak-balik, maksudnya dari titik ini Anda dribble lalu kembali lagi seperti itu. Oke, terima kasih. Jadi seperti itu maksudnya ya. Oke. Nah, itu sudah jelas tadi, di situ Pak Guru bantu jelaskan. Sekarang dari kelompok A ke kelompok B dan sebaliknya, mungkin ada yang mau ditanyakan tentang masing-masing pola latihan. Ya sabar. Mungkin ada yang mau saling bertanya pola latihan yang mereka buat, atau ada yang mau menanggapi, bukan cuma bertanya ya. Mungkin ada yang mau kasih masukan, saran, atau mau koreksi seperti itu. Nah, coba silakan, siapa tadi? Nah, silakan. Saya mewakili kelompok B ingin bertanya kepada kelompok A. Ya sabar, kelompok A didengar dulu. Yang sampai pertanyaan kelompok B tidak bisa di ini. Untuk melakukan teknik passing, bagaimana cara kita melakukan jika tidak memiliki bola? Dan satu, mengapa teknik passing yang disebut kelompok A hanya chest pass, ball pass, dan overhead? Bagaimana dengan teknik lain seperti baseball pass dan behind the back pass? Dan cara melakukannya dan apa yang dimaksud dengan teknik tersebut? Oke, terima kasih. Dipaham, agak cepat ya temanmu membaca dan menyampaikan ya. Oke, jadi maksudnya tadi temanmu begini, Pak Guru sudah menjelaskan. Jadi katanya kalau tadi kan teknik passing, mengumpan. Nah, temanmu bertanya untuk melakukan teknik passing dengan cara pola latihan yang kalian susun, bagaimana kita mau melakukan kalau misalkan tidak ada bolanya? Itu pertanyaan dia. Nah, kemudian ada 3 saja tadi pertanyaan. Kemudian ada teknik passing yang lain yang di luar jarang dipakai, maksudnya yang bukan paling umum ya. Masih ada yang disampaikan teman tadi. Itu maksudnya bagaimana? Seperti itu. Oke, mungkin nanti boleh disusun dulu di pertanyaan apa jawabannya. Nanti pertama yang ditanyakan tentang gimana kita mau latihan kalau tidak ada bolanya. Kemudian yang kedua teknik tambahan dalam passing itu. Mungkin bisa dicari-cari. Kemudian sebaliknya mungkin kalian ada yang mau bertanya ke kelompok B atau mau menanggapi, silakan. Ada yang mau bertanya atau mau menanggapi kelompok? Ya, silakan. Ya, oke, didengar kelompok B, katanya kelompok A mau bertanya juga. Silakan didengar baik-baik. Catat. Saya mewakili kelompok A ingin bertanya ke kelompok B.
apa-apa saja teknik dasar bola basket. Dan jelaskan. Apa-apa saja teknik Dasar bola basket dan jelaskan. Oke, seperti itu. Oke, terima kasih. Dipaham ya pertanyaannya? Oke. Nah, sekarang coba dijawab pertanyaan dari masing-masing kelompok. Kelompok A sudah dapat jawabannya? Bisa menjawab bagaimana kira-kira mau latihan kalau tanpa bola, tidak ada bola? Solusinya gimana? Kalau penerapan dalam teknik mengumpan tadi. Menurut kalian kalau tidak ada bola bagaimana solusinya? Solusinya gimana kalau tidak ada bolanya? Nah, disampaikan aja, tidak usah malu-malu. Menurut kalian salah pun kan tidak apa-apa. Maksudnya menurut kalian salah ya disampaikan saja, kita benarkan, kita bagaimana caranya kita cari jawaban yang betul. Jangan takut. Didengar ini jawaban dari pertanyaan kalian. Silakan. Menanggapi prestasi kelompok B. Presentasinya. Silakan. Menurut kami untuk melakukan teknik dribble latihannya memang harus dimulai dari yang paling mudah. Seperti yang disampaikan kelompok B tadi, yaitu dimulai mendribble di tempat, mendribble sambil berjalan, lalu mendribble sambil berlari. Itu menurut saya, Pak. Oke. Nah, kalau yang pertanyaan yang pertama, bagaimana kalau tidak ada bola? Coba dijawab. Ada yang mampu? Nah, silakan. Mungkin kalau pas kita latihan tidak ada bola atau bagaimana, orang-orang sekitar mungkin ada kan, tidak mungkin kita hidup di dunia sendiri kan, kita hidup sosial gitu. Ya. Jadi mungkin sebelahnya kita ada yang punya bola gitu, kita bisa pinjam. Oh, maksudnya solusinya ya dari jawaban ini katanya bisa solusinya adalah meminjam bola di sekitar lingkungan tempat tinggal ya? Iya. Oke, maksudnya seperti itu. Itu aja? Iya, Pak. Oke, mantap, luar biasa. Itu jawabannya gimana, bisa diterima? Katanya kalau tidak punya bola, untuk latihan bisa Anda pinjam di sekitar rumah Anda atau di lingkungan Anda. Ada yang mau tambahkan lagi? Nah, oke, Pak Guru tambahkan. Jadi begini, misalkan tidak punya bola, ya salah satu solusinya adalah tadi itu. Mungkin di sekitar rumahmu ada tetanggamu yang punya, boleh dipinjam. Tapi ingat, diminjam itu harus tahu diri, ya. Kembalikan dengan baik. Jangan sampai pinjam rusak, dikembalikan tidak mau ganti. Yang kedua adalah boleh teknik-teknik tadi itu dilakukan tanpa bola. Cukup fokus ke gerakannya saja, diulang-ulang seperti ini. Tanpa bola pun tidak apa-apa. Jadi jangan berpikir bahwa aduh saya tidak bisa latihan yang Pak Guru jelaskan karena saya tidak punya bola. Jangan pernah berpikir seperti itu, karena di dalam kamar pun tidak ada alat pun tetap bisa dilakukan. Yaitu cukup lakukan gerakannya saja seperti ini. Kan bisa, kan tetap bisa ya? Oke, itu solusi yang paling pas untuk bisa dilakukan di mana saja ya. Oke, sebelumnya gimana pertanyaan dari kelompok A? Ada yang mau menjawab? Tadi pertanyaannya apa saja teknik dasarnya ya, selain passing dengan dribbling ya, dalam permainan bola basket. Coba dijawab menurut kalian. Yang dasar aja, yang umum saja. Nah, itu HP-nya banyak-banyak tidak difungsikan. HP kita aja masuk teknik dasar dalam permainan bola basket. Jadi HP itu kalau bisa jangan cuma difungsikan untuk akses Facebook, bikin video TikTok, ya pakailah untuk belajar. Nah, salah satu contoh fungsinya kan seperti ini, pada saat diskusi ada pertanyaan yang kalian susah pahami, maka bisa dicari sumber jawabannya dari media ya, bisa dari Google, YouTube, difungsikan. Oke, silakan dijawab pertanyaan dari kelompok A. Baik, saya dari kelompok B ingin menanggapi pertanyaan yang tadi ditanya oleh kelompok A, yaitu apa saja teknik dasar bola basket. Ya, jawabannya yaitu teknik dasar pada bola basket itu ada 3 pada umumnya, yaitu passing, dribbling, dan shooting. Dan passing itu
adalah teknik mengoper bola dalam bola basket, dan dribbling yaitu mengiring bola dengan cara memantulkan di lantai. Ada juga dengan cara mengoper dari atas kepala. Dan yang ketiga yaitu shooting. Shooting yang itu memasukkan bola kepada ring lawan, ke tim lawan, yaitu ke ring. Dan shooting itu terbagi menjadi tiga, yaitu jump shoot, lay up, sama slam dunk. Nah, oke, lay up dan slam dunk. Oh iya. Oke, terima kasih ya. Tepuk tangan dulu buat ya, jadi itu masing-masing pola latihan yang sudah diciptakan ya. Nah, nanti minggu depan kita bisa coba tes praktekkan di lapangan supaya lebih jelas lagi maksud dari pola latihan yang kalian rancang. Seperti itu. Oke, terima kasih luar biasa ya diskusinya dan hasil pemikirannya. Nah, sekarang kau bola kembali ke tempat dulu masing-masing. Biasa hasil presentasinya, pemikirannya gini. Dari pelajaran tadi kita kan ada tahap menonton, kemudian tahap menyimak video ya, kemudian tahap berdiskusi, lalu ada tahap presentasi pola latihan yang sudah kalian buat. Di antara kalian siapa yang bisa menyimpulkan hasil atau proses pembelajaran kita hari ini? Menurut kalian apa saja yang kita pelajari hari ini? Disimpulkan, coba sampaikan. Ada yang bisa? Ada? Menurut kalian apa-apa yang sudah kita pelajari tadi? Jadi dasar bola basket. Ada yang lain yang bisa menyimpulkan? Yang lain ada? Oke, tidak ada. Saya coba menyimpulkan. Jadi proses pembelajaran kita hari ini adalah mempelajari tentang teknik dasar permainan bola basket. Jadi kita pertama tahu bola basket, kemudian tahu teknik-teknik dasar dalam permainan bola basket, kemudian kita tahu pola-pola latihan dalam permainan bola basket, sampai yang kalian buat sendiri tadi, rancang sendiri. Ya, berarti bisa disimpulkan bahwa untuk mengetahui teknik dasar permainan bola basket, yang pertama harus belajar teorinya, pahami dulu, lalu berusaha mempraktekkan dari yang paling mudah sampai yang ada tingkatan agak sulit untuk praktek teknik dasarnya. Seperti yang di pola latihan diciptakan kelompok B tadi, katanya yang paling mudah yaitu dribble dulu di tempat, setelah itu mulai jika sudah mahir di tempat, mulai bisa dribble sambil berjalan. Kalau sudah mampu, sudah bisa, dilanjutkan dengan mendribble dan sambil berlari, seperti itu menurut mereka ya. Oke, kita lanjut. Di sini ada soal, boleh dikerjakan nanti Pak Guru kumpul di sesi terakhir nanti setelah kita tutup keluar dari ruangannya, boleh dikumpul. Nah, di sini Pak Guru tampilkan di layar soalnya ada 5. Nanti silakan boleh kalian tulis. Jelas kelihatan? Tidak? Saya perbesar lagi. Jelas? Tidak. Hah? Tidak, Pak. Kurang? Tidak, Pak. Oh, berarti harus lurus. Kalau saya lihatnya terbaca. Oh, dari samping ini. Memang harus fokus dari tengah. Oke, Pak Guru bacakan.
nanti videonya di Oke, Pak Guru bacakan soalnya, dicatat, lalu dijawab. Nanti saya beri waktu untuk menjawab, ya. Silakan dicatat nomor 1. Nomor 1, tuliskan dan jelaskan. Tuliskan dan jelaskan. Silakan ditulis soalnya. Jawabannya nanti saya kumpul, saya beri waktu ya. Tuliskan dan jelaskan dengan singkat. Tuliskan dan jelaskan dengan singkat. Oke, tadi soalnya sudah ditulis, dikerjakan. Waktunya sudah habis. Boleh dikumpulkan di teman. Satu orang bisa bantu Pak Guru, tolong dibantu kumpulkan buku-buku hasil pengerjaan tadi. Silakan. Silakan dikumpul ya. Jadi ini untuk tes pengetahuan kalian ya, pemahaman tentang apa yang kita pelajari. Nanti Pak Guru nilai ya. Oke, terima kasih. Tugasnya ini, hasil pengerjaan ini saya sudah kumpulkan, nanti saya periksa. Baik, tadi kita sudah proses menyimak, proses merancang pola latihan, mempresentasikan, kemudian mengerjakan pekerjaan tes pengetahuan tentang materi yang kita pelajari. Terima kasih banyak kerjasamanya, luar biasa. Semoga minggu-minggu depan kita lebih semangat lagi ya tentang kelas ini. Oke, terima kasih. Jadi minggu depan, ini kan hari ini kita teorinya. Nanti minggu depan kita akan proses prakteknya. Jadi minggu depan kalian bawa baju olahraganya, jangan lupa bawa seragam olahraga. Karena kita coba praktekkan di lapangan tentang teknik ini, pola latihan yang kalian sudah buat. Maksudnya di sini mungkin masih kurang jelas karena hanya disampaikan lewat kata-kata. Mungkin akan lebih jelas pada saat dipraktekkan di lapangan. Oke, paham? Mari dibawa semua pakaiannya, jangan sampai ada yang lupa. Karena yang tidak membawa baju olahraga, mohon maaf saya tidak masukkan dalam proses pembelajaran atau saya lupakannya. Jadi begini, sebelum kita pulang mengakhiri proses pembelajaran ini, saya berharap nanti di rumah kalian cari sendiri atau menyimak lebih banyak lagi video-video tentang teknik dasar permainan bola basket supaya tahu ya. Simak lagi, kemudian dari passing, dribbling tadi yang 2 itu coba peragakan di rumah, baik itu pakai bola, yang tidak punya bola tidak apa-apa juga, cukup gerakannya saja lalu divideokan. Nanti kirim ke Pak Guru lewat WA. Dipaham? Ya, seperti passing tadi. Nanti di rumah direkam, minta tolong ke siapa, rekam tanpa walaupun tidak apa-apa. Pak Guru cuma mau menilai gerakan-gerakan dasarnya sudah benar atau tidak ya. Tapi sebelum membuat video itu cari sumber referensi, nonton video yang lebih banyak lagi, bacaan atau gambar-gambar yang lebih banyak lagi. Dipaham? Nanti kirim di WA grup kelas kita ya. Oke, sebelum kita mengakhiri proses pembelajaran ini, saya rasa mungkin itu yang saya bisa sampaikan, saya ajarkan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mungkin ini ada siswa di antara kami yang bisa memimpin doa penutup. Pak Guru minta tolong, silakan. Pak? Ya, yang mau saja silakan. Baiklah teman-teman, Pak Guru, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Oke, terima kasih ya. Mungkin itu yang saya sampaikan hari ini. Terima kasih banyak kerjasamanya. Boleh istirahat atau tunggu guru untuk mata pelajaran selanjutnya. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Boleh
tunggu guru selanjutnya. Terima kasih.